mengganggu dalam kegiatan siang hari. Shalawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di dalam dunia dan akhirat. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Sekolah WNI Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ibu Fasilitator Nasional, yang saya hormati yang hadir di acara pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana kita nanti sampainya di yaumil kiamat nanti. Yaitu di sini ada acara diseminasi terkait 7 jurus BK hebat di SMP Negeri 3 Wijaya. Mudah-mudahan dengan diseminasi di pagi hari ini membawa sekolah kita menjadi lebih hebat. Saya kira sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya sambutan dari fasilitas kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan satu bapak yang mewakili dari kepala sekolah, saya di sini meminta izin dengan untuk mendampingi Ibu Novi dalam rangka praktik dan semoga nanti kegiatan di awal sampai akhir bisa dilancarkan. Mendampingi kerjasamanya Ibu supaya nanti semakin luar biasa dan mampu mempraktekkan dan berbagi dengan baik semuanya di sekolah ini, terutama bisa mengenal juga kepada teman-teman semua. Dan di Bapak Ibu, jadi di 7 jurus BK hebat ini nanti jenengan semuanya dikenalkan dengan metode jurus pendidikan yang nanti jenengan semuanya kan guru wali gitu. Nah itu bisa diterapkan nanti di dalamnya guru wali. Ini nanti ada 7 jurus, maka dikenalkan sama Bu Novi, dan yang paling dominan nanti yang sudah dipraktikkan di kelas nanti tapi tetap kita akan menggunakan berarti terus sehingga nanti dengan semuanya kenal dan bisa dipraktikkan. Jadi untuk sementara itu saja, untuk selebihnya kita langsung saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Untuk menambah semangat kita, coba kita tepuk semangat saja ya dulu ya. Pada siang hari ini saya akan membagikan link tentang gaya belajar. Untuk kenapa kok saya memberikan link gaya belajar? Untuk mengenali salah satu potensi diri dalam diri siswa kita nanti. Nah itu kan ada dari akun pintar. Cobi panjenengan buka itu linknya. Saya kasih waktu 1 menit deh. Ada 3 tahapan, di tahapan 1, di tahapan 2, dan di tahapan 3. Kalau sudah hasil dari akun pintar tadi yang telah panjenengan isi semua tadi, tolong dituliskan di kertas yang sudah saya berikan. Hasilnya hasil dari panjenengan tadi apa hasil belajar? Hasil belajar itu jadi apakah jenengan masuk dalam kategori visual,
visual auditori. Jadi, berarti kalau untuk selanjutnya Bu Eni, Saya visual kinestetik. di Bu Maha, Saya kinestetik auditori dan visual. Bu Narti, Saya nanti kinestetik visual. bagaimana yang visual, auditori, kinestetik Dan sebagainya. Mungkin ada yang 23 yang semuanya melengkapi seperti Bu Maha ya. Tapi yang cenderung yang mana Bu Maha? Kinestetik jadi Bu Maha. ya. Kinestetik, visual, harus auditori. Nah, pertama kali ya, mengapa mengenali potensi itu penting? Yang pertama itu sebagai peta kekuatan diri. Jadi dengan tahu peta kita, kekuatan diri kita, itu bisa memahami bakat alami untuk mengembangkan karir dan pendidikan yang arah. Yang kedua yaitu sebagai jalur yang tepat, membantu memilih jalur studi atau profesi yang paling sesuai dengan minat dan kemampuan individu. Yang ketiga yaitu memotivasi dan percaya diri. Pertama kita akan menjelaskan tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Nah, ini dikembangkan oleh Howard. Teori ini mengakui bahwa kecerdasan manusia itu tidak hanya tunggal, melainkan terdiri dari 8 jenis berbeda. Teori ini mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan termasuk linguistik, logika, kinestetik, interpersonal, dan lainnya. Manfaatnya yaitu untuk strategi pembelajaran dan aktivitas ekstrakurikuler berdasarkan kecerdasan yang dominan. Selanjutnya, visualisasi kecerdasan majemuk. Ini ada seperti ini di diagramkan. Ada linguistik, ada logika, spasial, dan kinestetik. Yang kedua yaitu gaya belajar yang saya ambil tadi, salah satunya yang saya ambil tadi contohnya. Ini ada 3 visual, di mana belajar yang terbaik itu melalui apa? Gambar, grafik, diagram, dan video. Sedangkan auditori itu memahami materi melalui mendengarkan, seperti ceramah, diskusi, rekaman suara. Yang ketiga, kinestetik, yaitu membutuhkan gerakan dan pengalaman fisik. Jadi seperti praktek. Itu untuk gaya belajar. Yang ketiga yaitu minat dan bakat dengan realisasi. Apa sih yang dimaksud dengan realisasi? Yang dimaksud yaitu realisasi itu adalah realistis, di mana pekerjaan praktis, mekanik, fisik, dan ruangan. Yang kedua yaitu investigatif, yaitu pendidikan, penelitian, pemecahan masalah, ilmiah, dan analisis. Selanjutnya yaitu artistik, ekspresi diri, kreativitas, seni visual, musik, dan drama. Sosial, S-nya sosial, dia membantu mengajar, melayani, dan berinteraksi dengan orang lain. Yang E-nya enterprising, yaitu memimpin, menjual, meyakinkan, dan berorientasi pada tujuan bisnis. Yang S-nya adalah konvensional, di mana mengatur data, detail, bekerja sesuai prosedur dan standar. Ini contoh penerapan dari asesmen riaset, di mana studi kasus siswa A, profilnya riaset yaitu dia artistik, investigatif, dan sosial, kecerdasan dominan, spasial, interpersonal. Sedangkan rekom jurusan yaitu desain komunikasi, visual, atau arsitek. Siswa A menemukan fashion di bidang DKF. Di DKF ini ya desain komunikasi visual, mengombinasikan kreativitas artistik dengan analisis kebutuhan pengguna. Selanjutnya, integrasi ketiga asesmen untuk mengenali potensi, menggabungkan hasil dari kecerdasan, gaya belajar, dan riaset tadi minat, menciptakan gambaran potensi yang utuh, di mana dalam potensi diri utuh itu untuk menggali bakat, kepribadian, dan kekuatan individu. Sedangkan untuk kecerdasan majemuk itu sebagai kekuatan kognitif. Jangan gaya belajar itu untuk mengenali bagaimana saya menyerap informasi, apakah saya memakai visual, auditori, ataupun kinestetik.
Dan yang terakhir adalah minat dan bakat. Di lingkungan kerja seperti apa saya dan akan berkembang pada masa. Jadi hasil dari integrasi menjadi dasar untuk membuat rencana pengembangan diri yang sangat personal dan berfokus untuk memaksimalkan keunikan pada potensi yang dimiliki. Nah, langkah praktis dalam menggunakan asesmen ini yaitu ada peran guru BK untuk memandu siswa melalui proses ini. Yang pertama yaitu melaksanakan asesmen, ya, di mana ada alat untuk mengetahui kecerdasan majemuk seperti tadi gaya belajar, riasek secara terstruktur. Yang kedua yaitu interpretasi hasil, menganalisa hasil tes secara mendalam. Yang ketiga ada sesi konseling individu untuk memberikan umpan balik dan mendiskusikan implikasi hasil terhadap pilihan dan pilihan. Yang terakhir yaitu penyusunan rencana aksi. Oleh karena itu saya inginnya bersama dengan Bapak dengan Ibu guru semua di sini untuk juga menerapkan gaya belajar ini di kelas melaporkan dengan masing-masing untuk mengetahui gaya belajar siswa sehingga siswa dapat mengetahui dan bagaimana harus melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemarin saya sudah menerapkan ini di siswa kelas 8C. Saya juga menyebarkan angket ini ke kelas 8C sejumlah 30 anak. Dan hasil dari 30 anak itu ternyata 50% itu anak memiliki gaya belajar kinestetik. Jadi anak cenderung bergerak. Seperti kita ketahui murid kita memang harus bergerak. Kalau tidak bergerak dia bosan. Nah, untuk yang visual, gaya belajar visual itu hanya 30%. Jadi mereka fokus dalam apa? Pengamatan, melihat gambar dan sebagainya. Sedangkan untuk auditori itu siswa kelas 8C itu 20%. Jadi melalui mereka belajar dengan mendengar. Itu di kelas 8C. Kenapa saya mengambil gaya belajar ini? Saya ingin mengidentifikasi kebutuhan peserta didik untuk memahami dan mengenali gaya belajarnya sehingga dapat menggunakan cara belajar yang efektif. Nah, nanti untuk kedepannya monggo dari Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan gaya belajar atau yang lain tadi ada kecerdasan majemuk dan riasek ini untuk mengetahui. Terus analisisnya tadi setelah saya melihat hasil dari anak kelas 8C bahwa sebagian besar di kelas 8C itu memiliki cenderungan gaya belajar kinestetik, yaitu mudah memahami pelajaran melalui aktivitas fisik, praktek langsung dan pengalaman nyata. Sementara sekitar 30% siswa itu memiliki gaya belajar visual. Mereka lebih cepat memahami informasi melalui tampilan visual seperti gambar, diagram, grafik, atau video. Dan yang 20% itu menunjukkan kecenderungan auditori, yaitu lebih mudah belajar melalui pendengaran, diskusi, dan komunikasi verbal. Mereka lebih fokus mendengarkan penjelasan guru, berdiskusi, atau menjelaskan kembali dengan kata-katanya. Itu yang sudah saya terapkan dan hasilnya di kelas 8C. Nah, monggo nanti selanjutnya Bapak Ibu guru juga bisa memakai gaya belajar ini untuk mengetahui di kelas 7 atau di kelas 9 juga bisa. Sebelumnya saya akan membagikan jurnal emosi. Satu saja.
Jadi marah karena anak tidur, anak di atas meja. Yang membantu individu dalam mengelola emosi untuk mencapai tujuan positif, menunjukkan empati, membangun hubungan yang sehat, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini yaitu pengembangan kesadaran diri dan pengelolaan emosi, membentuk hubungan sosial yang positif, dan yang ketiga adalah mengambil keputusan yang bijaksana dan beretika. Dalam 5 kompetensi utama saya itu ada hal yang harus dikenalkan. Yang pertama adalah mengendalikan emosi, pikiran, dan nilai diri sendiri, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku. Yang kedua yaitu self management, yaitu mengelola emosi, stres, dan perilaku untuk mencapai tujuan positif. Yang ketiga yaitu social awareness, memahami perspektif yang lain, orang lain termasuk mereka dari latar belakang yang berbeda dan berbeda. Yang keempat yaitu relationship skill, membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan bekerja sama secara efektif. Yang kelima responsible decision making, yaitu membuat pilihan konstruktif mengenai perilaku pribadi dan interaksi sosial berdasarkan etika, keselamatan, dan jadi juga ada model EMJ2 dalam pembelajaran saya, yaitu untuk mengintegrasikan sel secara efektif di kelas. Ada ini yaitu mengajak siswa secara aktif mengenali dan mendiskusikan emosi mereka dengan orang lain. M-nya itu model, yaitu guru memberikan contoh konkret tentang bagaimana mengelola dan merespon emosi yang berbeda. C-nya coach, yaitu bimbing siswa, membimbing siswa melalui praktek pengelolaan diri dan keterampilan sosial di situasi yang nyata. Dengan C, cek, yaitu evaluasi kemajuan siswa. Dalam ini balik dan mendorong refleksi mendalam. Nah ini untuk kompetensi self awareness, mengenali diri dengan peta emosi. Apa yang dimaksud di sini dengan peta emosi? Yaitu alat visual krusial yang membantu siswa mengidentifikasi dan memvisualisasikan kompleksitas emosi mereka. Di sini fungsi peta emosi itu yaitu untuk memetakan rentang emosinya. Jadi membantu siswa membedakan antara emosi dasar seperti senang, sedih, marah, dan nuansa emosi yang halus seperti cemas, frustasi, dan puas. Yang kedua, fungsinya yaitu memahami pemicu. Siswa dapat menghubungkan emosi tertentu dengan situasi atau pikiran yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang ketiga, visualisasi dan refleksi, yaitu dengan memvisualisasikan emosi, siswa dapat merefleksikan dan memahami dampak dari perasaan emosi. Ini dua strategi yang mengajarkan siswa dalam mengelola reaksi impulsif dan emosi ini. Ini ada roda pilihan, yaitu alat bantu siswa yang menawarkan daftar respon proaktif dan positif terhadap konflik atau perasaan sulit. Ya, ada yang mengajarkan bahwa selalu ada pilihan di antara stimulus dan respon. Yang kedua yaitu kesadaran diri, memfokuskan perhatian pada momen saat ini tanpa menghakimi. Ini untuk mengelola emosi tanpa dikuasai. Jadi ada yang pernafasan dan sebagainya.
15% itu bisa meningkatkan konsentrasi, yang 40% bisa menurunkan konflik, yang 75% merupakan kepuasan diri dalam mencapai ini visualisasinya siswa dengan sel sebelum sel mungkin udah marah dan frustasi. Sini saya terus konflik jadi siswa mengenali pemicu emosi dan menenangkan diri, memiliki respon positif, will of choice, menyelesaikan masalah dengan belajar dan bertanggung jawab dengan self sebelum ketika saya masuk kelas saya memperhatikan asesmen itu di mana ada kesadaran diri. Pertanyaannya, saya tahu ketika saya sedang merasa sedih, marah atau bahagia, nanti ada penskoran itu, terus ada manajemen diri, self manajemen, ada kesadaran diri, itu social awareness, ada keterampilan berrelasi, yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari ke-30 anak tersebut presentasenya itu hasilnya itu bagus. Yang pertama self awareness itu kebutuhan kategorinya itu tinggi 14,17%. Ini sudah saya olah di hasil dari tadi asesmen yang saya pakai. Jadi total skor maksimalnya 17,7, sedangkan anak rata-rata 14,17. Untuk self management total skor maksimal 16,57, terus sedangkan presentasi kebutuhan komunitas itu 17,17. Sedangkan sosial 17,97, presentasi kebutuhan kompetensi 10,17, relationship 17,30, presentasinya 13,50, dan decision making 18,10, hasilnya 9,5. Analisis saya berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa seluruh aspek kompetensi sosial emosional siswa berada dalam kategori tinggi, di mana aspek pengambil keputusan yang bertanggung jawab, berempati, berskor tertinggi 18,10, diikuti oleh aspek kesadaran sosial 17,97 dan keterampilan berrelasi 17,3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa telah memiliki kemampuan yang baik dalam mempertimbangkan konsekuensi dan tindakan, menghargai perbedaan, serta menjalin hubungan sosial secara positif. Secara umum, hasil asesmen menunjukkan bahwa siswa telah mengembangkan kompetensi sel dengan baik. Seluruh aspek berada pada kategori tinggi yang menandakan bahwa siswa memiliki kesadaran diri yang positif, kemampuan mengatur diri, berempati kepada orang lain, keterampilan sosial yang memadai, serta kecakapan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tapi masih terdapat sebagian kecil siswa yang membutuhkan intervensi dan penguatan lanjutan karena masuk dalam kategori rendah. Dari hasil asesmen tersebut, saya membuat suatu rekomendasi, yaitu program layanan BKK, di mana bimbingan klasikal yaitu mengenal dan mengelola emosi diri dalam bentuk kegiatan penggunaan media peta emosi dan pelatihan mindfulness. Yang kedua yaitu berupa bimbingan kelompok, belajar empati dan kolaborasi. Bentuk kegiatannya yaitu diskusi kelompok dan simulasi sosial. Yang ketiga, saya berkolaborasi dengan guru. Bentuk kegiatannya integrasi nilai sel dalam sedangkan untuk
Enda, bagaimana untuk kegiatan siang hari ini pendapatnya? Dari apa yang telah dijelaskan oleh Bu Novi tadi, saya kira sangat inspiratif ya. Jadi untuk penjelasan tadi bisa mendukung dari layanan kegiatan IBK. Selain itu juga saya mengetahui beberapa model dan cara pembelajaran bagi anak-anak yang harus saya praktekkan di lapangan. Selain itu, dari uraian materi tadi sangat mendukung saya atau membuat ide bagi guru itu untuk membuat pembelajaran itu lebih kreatif lah. Terima kasih Bu Enda untuk pendapatnya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua guru, terutama juga untuk IBK. Terima kasih. Gimana perasaannya? Sudah plong? Nanti mulai evaluasi pada hari ini setelah dengan tadi memaparkan jurus 1 dan jurus 2, kira-kira kekurangannya di mana yang belum tersampaikan? Banyak memang banyak saya utama intinya di setiap kegiatan masih banyak kekurangan. Di pusat mungkin saya coba secuplik kan belum secara untuk saya memang pada untuk jurus pertama itu jurus saya memang hanya mengambil gaya belajar terus terang untuk yang J gaya belajar saja. juga sama. Iya, sama di RPL saya juga hanya gaya belajar saja. Terus untuk yang jurus kedua apalagi itu nol Bu sebetulnya. Saya jujur saya dari belajar itu semalam ketika panjenengan ngeser itu saya beda dengan saya sudah membuat PPT sebelumnya, tapi begitu panjenengan ngeser saya sudah membuat apalagi semua akhirnya saya harus mempelajari 1, 2, 3. Oh itu kan ada banyak itu tuh Sebetulnya nilai ini memang sebetulnya tidak perlu karena memang juga ini saya share aja dan itu biar semuanya persiapan dan nanti akhirnya jadi memang ada beberapa nilai yang saya rasakan jadi yang mengenakan di Indonesia nanti di lain waktu mungkin di dalam rapat atau bisa dikenal semuanya nih baru nanti spesialisasinya nanti dua yang sudah jadikan laksanakan. Kemudian untuk teori saya rasa sudah lumayan bagus, tinggal nanti beberapa yang bisa dipelajari sendiri dan respon dari teman-teman juga luar biasa. Yang terpenting nanti untuk anak yang pertama kali adalah hasil. Kalau tidak jurus satunya itu gaya belajarnya masih itu saja, maka paling tidak di yang 3 itu sudah besok bisa dilakukan. yang 2, yang 1 kan sudah Yang gaya belajar saja kan nah ini kan nanti ada kemampuan dan kemudian gaya belajar angka 4. Nah ini mungkin bisa dikenalkan ke anak-anak sehingga nanti kita kan bisa memetakan di kelas. Jadi tidak hanya fokus di gaya belajar saja, tetapi bisa mengarahkan anak ketika anak nanti itu penjurusan. Kan kelas 9 ada ya Bu ya? Iya ada. Nah itu bisa dilakukan, bisa dipetakan di situ. Jadi kayak belajar terus sama gitu ya?
bakat minat di bakat minat, apalagi inklusi, kemudian kemampuan dan kepribadian. Satunya boleh, baru aja. Satu aja. Kepribadian. Kepribadian. Perlu dikenalkan aja. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Nanti kan dengan pengimbasan ke Bapak Ibu guru, misalkan tidak dalam proses didapat secara menyeluruh, bisa dengan observer seperti coaching. Nah, kalau coaching kan bisa dua orang saja. Nah, itu bisa dilakukan, dan yang lainnya mungkin juga terus menjadi observer. Nah, kan kemarin tanya itu, betul. apakah itu perlu? Nah, kalau memang iya, nanti memang sebetulnya perlu di instrumen itu ada. Cuma karena menyikapi dengan sudah melakukan tetapi tidak ada observer. Nah, itu belum menjadi observer, tapi dengan yang diobserv. Betul. Nah, itu besok bisa diambil buktinya. Biasanya dengan kondisi itu misalkan belajar itu juga berfungsi sebagai itu penilaian etik. Jadi itu saja. Mungkin ada yang lain yang perlu kita bahas. Makan atau apa nanti bisa sharing sama saya. Selanjutnya nanti bisa tanya. Jadi untuk yang kedua itu nilai kan?